fi bayani ghinahu. Allah juga berfirman menjelaskan bahwa Dia kaya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang berkehendak kepada Allah, atau kamulah yang membutuhkan Allah. Wallahul ghani, Allah itu maha kaya. Alhamid, lagi maha terpuji. Jadi Allah tidak membutuhkan, termasuk sebenarnya Allah itu tetap kaya, tetap mulia, walaupun manusia kafir. Jadi ibadah kita ini sebetulnya kembali kepada kita sendiri, bukan kembali ke Allah. Allah tetap mulia walaupun manusia tidak menyembahnya, tidak beribadah kepadanya. Allah tetap kaya walaupun manusia itu ingkar kepadanya. Jadi malah manusia itu sebenarnya yang fuqara, berkehendak atau butuh kepada Allah. Fasabata, lalu menjadi ketetapan annahu la ghaniyya illahu. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kaya kecuali Dia. Wa kullu ma siwallahu minhu, semua yang selain Allah itu berasal darinya, dari Allah. Artinya kekayaan manusia itu sebetulnya ya pemberian Allah. Jadi bagian dari Allah saja, ya, bukan belum kaya. Fasabata termasuk juga dinyatakan annahu la rahmata illa minal haq, bahwa tidak ada rahmat kecuali yang berasal darinya, dari al-haq. Al-haq itu juga Allah. Fakullu ma'adahu muhtajun ilai, semua yang selainnya membutuhkannya. Fi wujudihi wa baqaihi, baik ketika wujudnya atau ketika kekal. Jadi untuk wujudnya itu ya butuh Allah, agar kekal juga butuh Allah. Artinya kita ini tetap ada, ini butuh Allah, butuh makan, butuh rahmat dari Allah. Kalau kita ingin abadi juga membutuhkan Allah. Coba seandainya kalau kita ini kaya tanpa menggunakan fasilitasnya Allah, apa bisa? Tidak bisa. Butuh airnya Allah, butuh udaranya Allah, butuh hujan dari Allah. Nah, ya. Jadi ini berarti manusia itu sebetulnya adalah miskin tanpa bantuan Allah. Wa muhtajun ilal asbab, namun juga membutuhkan usaha. Allatiyya qiwamu wujudihi wa hayatihi, yang bisa menopang keberadaannya dan hidupnya. Jadi Allah itu membuat sunnahnya. Sunnah itu ya aturan atau rumus supaya kita ini mendapatkan rahmat Allah itu ada sarannya, yaitu asbab atau usaha. Jadi perlu usaha. Usahanya lewat bekerja, kalau ingin pandai lewat belajar. Kalau ingin makan ya masak dulu. Tidak ada makanan datang sendiri, minimal beli kalau punya uang ya. Nah, itulah diantara usaha yang perlu kita lakukan. Jadi dari ayat ini sebetulnya menuntun kita semakin kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semakin menguatkan diri agar kita ini benar-benar hanya bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada yang lain, ya.
Jadi dalam bahasa Arab istilah al-i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada ila ghairi, kepada yang lain. Sekarang lanjutannya tadi, iyasha yudhibkum. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu, wastakhlif mim ba'dikum ma yasha, dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu. Jadi maksudnya mempunyai sifat yang berbeda. Kalau Allah menghendaki, ya semua generasi ini yang model-model sekarang ini hilang, terus kemudian ganti. Dan nyatanya begitu, setiap generasi juga berubah modelnya, diganti dengan generasi model lain. Ya contohnya aja di Indonesia ada orde lama, gayanya begitu, orde baru, terus orde reformasi tahap awal, ganti model sekarang. Yang terkenal sambunya itu. Ya. Atau nanti itu apa terus begini atau ganti lagi. Ya, jadi Allah mampu merubah. Jadi kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akhirin, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Artinya yang mengganti model sekarang ini, padahal dulu tidak begitu. Ya dalam segi pelaksanaan agama mungkin lebih bagus lah ya. Dulu itu orang tidak jilbaban itu biasa, sekarang itu tidak jilbaban, asalkan orang Islam itu kok saru. Ya saru, ya, itu kan ganti generasi. Jadi acara mungkin waliman atau mantenan, wong Islam rakudungan itu isin dewi. Sekarang ya, jadi itulah generasi yang sekarang. Tetapi anehnya yang pucuk pimpinan sana yang mengatur hukum itu ternyata masih model-model begitu ini ya, yang memprihatinkan kan di situ ya. Jadi belum menunjukkan keadilan, masih bisa jual beli. Jadi kalau kelompoknya itu berbuat buruk, itu tidak diapa-apakan, tapi kelompok malah yang Islam ini berbuat malah langsung ditangkap. Lah ini yang memprihatinkan sebetulnya. Ya, model sambu. Ya, tapi nanti Allah kalau berkehendak itu bisa mengganti yang lebih bagus. Ya semoga itu ya, ada pengganti yang bagus nanti. Nah kemarin sebetulnya sudah dibahas ya, dimulai dari bawah. Itu termasuk kalau dalam segi politik ini, itulah rumus Ali Syariati, dari merubah itu harus memperbaiki dari masyarakatnya. Terus nanti di atas akan berubah sendiri. Itu mencerminkan masyarakatnya ya angel ditoto. Kama qadara ala insyaikum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Dia mampu untuk menciptakan kamu yang berasal dari kaum yang lain. Ay annau qadirun alal ihlak, sesungguhnya Dia mampu untuk menghancurkan, wal insya'i ma'an, sekaligus menciptakan kamu secara bersama-sama. Wa qad haqqa dzalika, dan hal itu benar-benar nyata. Fa ahlaka zu'ama asyirki al-mu'adidin, jadi maka Allah juga mampu menghancurkan para pemimpin kesyirikan yang menentang. Jadi sing model-model kelompoknya ngono ternyata agamane ya beda dengan kita ya. Jadi itu Allah mampu untuk merubah itu. Termasuk pemimpin-pemimpin kesyirikan dan menentang agama Islam itu kalau dikehendaki Allah mampu untuk
dirubah. Ini artinya untuk merubah itu ya jangan hanya mengandalkan manusia, tetapi juga menyerahkan kepada Allah, karena Allah itu maha kuasa itu tadi ya. Jadi kita ini di hati itu yang lebih besar sebetulnya yang diharapkan untuk merubah adalah Allah. Jadi kita ini sebetulnya hanya asbab tadi, usaha, tetapi kita sandarkan hati kita, yang mampu merubahnya adalah Allah. Semoga menjadi yang lebih baik. Ini yang perlu kita tata di hati kita. Terus kemudian wastakhlafa min ba'dim qauman akharin, dan mengganti sesudah mereka dengan kaum yang lain. Sebagai contoh wahum al-muhajirun. Pada zaman Nabi, sebelum Nabi itu ada kesyirikan, tetapi muncullah kelompok yang lain. Di antaranya muncul al-muhajirun, orang-orang muhajirin, yaitu orang yang tulus ikhlas dari Mekah ke Madinah, wal ansor, dan kaum ansor, wa atba'uhum, dan pengikut mereka, alladzina kanu madhara rahmatillah, yang memperlihatkan rahmat Allah lil basyari, kepada manusia, fi silmihim, yaitu dalam keadaan damai mereka, wa harbihim, dan dalam keadaan perang mereka. Jadi Allah itu kalau menghendaki bisa. Misalnya ya, kalau dianalisa ini ya, ini karena kehendak Allah. Perang Badar itu yang menang siapa? Umat Islam ya. Iya. Tetapi setelah perang Badar itu orang kafir semangat untuk mengalahkan. Terus kemudian perang setelahnya perang apa? Uhud. Perang Uhud dikalahkan oleh yang menang siapa? Orang kafir. Tapi anehnya setelah perang Uhud itu banyak orang yang masuk Islam gitu. Orang Islam itu tangguh-tangguh. Jadi meskipun kalah itu nanti masih menantang. Jadi saya siap perang lagi. Padahal kalah itu masih siap perang. Itu apa yang mendorong akhirnya banyak orang berpikir. Makanya setelah perang Uhud itu tidak ada perang yang besar lagi. Ya, perangnya kecil-kecil. Karena memang banyak orang yang malas untuk melawan umat Islam. Misalnya begitu, itu karena hati, yang merubah hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok umat Islam kok tangguh sekali. Makanya ini ada ya, Hatakola Gustav Le Bon. Jadi Gustav Le Bon itu ahli politik, ya sejarawan di Prancis sebetulnya nih. Dia mengatakan ma'arafat tarikh fatihan a'dalu. Sejarah tidak mengetahui seorang penakluk yang lebih adil. Fatih itu penakluk. Yang lebih adil wala arham, dan lebih penyayang minal Arab, dibandingkan dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang dimaksud adalah orang Islam. Jadi ketika ada penaklukan, umat Islam itu adil dan penyayang. Artinya orang yang sudah tunduk, orang yang sudah menyerah, maka itu tetap dilindungi hak-haknya. Bahkan ya tempat-tempat ibadah mereka juga tidak dirusak. Tetap diberi kebebasan dalam hal agama. Yang penting adalah diberi keleluasaan untuk menyebarkan dakwah menuju kebaikan itu dan mencegah kemungkaran. Makanya Gustav Le Bon ini mempunyai kesimpulan semacam itu. Jadi penaklukan itu kan sudah lama ya.
Ternyata penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam itu lebih adil dan lebih penyayang. Ya, termasuk contoh di dalam sejarah penaklukan yang luas itu sebetulnya ada dua dilakukan umat Islam. Yang pertama itu adalah Nabi Sulaiman. Bukan pertama ya, pertama atau kedua itu. Yang pertama sebetulnya Dzulqarnain menaklukkan di daerah-daerah itu, penaklukannya yang luas. Yang kedua Sulaiman. Terus kemudian penaklukan itu ditiru oleh orang-orang Barat. Ternyata kesimpulannya yang dilakukan umat Islam itu lebih adil dan lebih penyayang. Termasuk yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya, atau khalifah-khalifah setelahnya itu ternyata ya tadi tetap adil dan penyayang. Jadi diceritakan dalam kitab-kitab tafsir itu penakluk yang luas itu sebetulnya adalah Dzulqarnain, terus kemudian Sulaiman. Sementara yang orang kafir itu yang luas sebetulnya adalah Raja Namrud. Malah Raja Namrud ya. Itu contoh orang kafir. Berikutnya ayat 134. Innama tu'atuna la'at wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Ini penafsirannya, ai akhbirhum ya Muhammad, berilah mereka kabar hai Muhammad, annalladzina tu'aduna bihi minal jazail ukhrawi kainun la mahalata, bahwa perkara yang dijanjikan kepadamu yaitu balasan di akhirat benar-benar adanya, tidak dapat dihindari. Jadi orang itu nanti sadar semua ketika di akhirat ya. Wa ma antum bimu'jizin, tidak bisa dihindari. Ai la tu'jizuna bi harbin, maksudnya kamu tidak mampu untuk lari, walam tinain, dan menolak mimma yurid, dari yang diinginkan. Jadi yang diinginkan Allah tidak bisa mengelak. Fahwal qadir ala i'adatikum, dia mampu untuk mengembalikan kamu. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan ketika ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil ya, maka langsung manusia itu bangun dari kubur, berdiri semua untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Mudah bagi Allah, sekali tiupan saja. Wa in sirtum turaban, meskipun kamu telah menjadi tanah, rufatan wa idoman, yang hancur dan menjadi tulang belulang. Wahwal qahir, dia maha kuasa, fauqa ibadihi, di atas para hambanya. Jadi hambanya tinggal mengikuti saja. Diriwayatkan ya dari Ibnu Abi Hatim, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Bani Adam, wahai manusia, in kuntum ta'qilun, jika kamu ini berakal, jika kamu itu berpikir, fa'iddu anfusakum minal mauta, maka anggaplah dirimu seperti orang mati. Jadi bayangkan dirimu itu seperti orang mati, ya tidak bisa apa-apa. Walladzi nafsi biyadihi, sesungguhnya walladzi nafsi biyadihi ya,
Ini ada janji demi Allah ini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Jadi terlihat sekali ini kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti orang tidak akan bisa mengelak. Jadi pengadilan di akhirat itu sangat terbuka. Terbuka istilahnya apa saja? Transparan ya. Sangat transparan. Orang itu pasti yang baik terlihat baik, yang buruk terlihat buruk, karena ya, nanti ditanya, yang bicara bukan mulut, yang bicara adalah tangan, anggota tubuh menjadi saksi. Selain itu juga ada catatan terperinci. Jadi semuanya yang besar yang kecil ditulis di situ, tidak bisa mengelak nantinya. Sekarang yang terakhir ini ayat 135. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Ini artinya kita ini harus bersaing dengan umat lain. Kita harus berbuat. Fasaufa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia. Di dunia ini kalau bersaing betul-betul, siapa yang menang? Umat Islam yang menang. Walaupun dihalang-halangi, kadang-kadang dibully, dikatakan kelompok menyimpang, radikal, tidak toleran dan lain sebagainya. Umat Islam kalau dikehendaki Allah itu tetap baik saja ya. Jangan khawatir, asalkan kita berbuat. Jangan mengandalkan atasan, mengandalkan Allah ya. Ya buktinya di masyarakat ini ya, semakin orang yang banyak mengamalkan agama. Ya lewat gini nih kelompok-kelompok pengajian yang kelihatannya juga pengaruhnya tidak begitu kelihatan, tetapi Allah mampu menggerakkan. Bahkan di tempat-tempat tertentu ya sing dakwah iki ora patek ngerti agama ya mudin ngono. Nah, itu bisanya ya khutbah iki ya maca ngono ki agama ya tetap hidup di situ. Jadi ketaatan agama ya nyatane ya wong sing salat akeh biyen ndak banyak. Jadi artinya yang penting ada usaha untuk berbuat yang terbaik dalam agama, nanti dibantu oleh Allah. Yang jelas rumusnya ini tadi, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan. Termasuk di dunia ini orang zalim itu semakin tercepit nanti dengan sendirinya. Ya kadang-kadang lewat politik, lewat ya ada demonstrasi, itu akhirnya orang-orang zalim juga tersingkir. Ay akhbirhum ya Muhammad biqaulika. Jadi beritahu mereka hai Muhammad dengan, bukan firmanmu ya, dengan ucapanmu, istamiru ala tariqatikum wa halatikum, teruslah dalam jalanmu dan dalam sikapmu, allati antum alaiha, yang seperti selama ini, in kuntum tadhunnuna annakum ala huda, jika kamu mengira bahwa kamu berada di atas petunjuk. Jadi meskipun kelompoknya besar, pengikutnya banyak, tetapi belum tentu bisa mengalahkan orang yang dibantu oleh Allah. Ya, jadi yakin, jangan hanya mengandalkan politik, ya politik sebagai sarana, tapi tetap usaha, harus bersaing. Hanya saja
hasil akhir itu harus disandarkan kepada Allah. Wa ana mustamirun ala tariqati wa manhaji. Adapun saya akan terus pada jalanku dan manhajku. Artinya kita ini orang Islam ini tidak boleh ikut-ikutan mengikuti model mereka, menghalalkan segala cara, tidak usah. Jadi kita tetap istiqomah mengikuti jalan Allah, termasuk manhaj yang digariskan Allah. Ini sebetulnya seperti firman Allah, wa qul lil ladzina la yu'minun, katakan kepada orang-orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum inna 'amilun, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula. Wantadiru, dan tunggulah akibat perbuatanmu. Inna muntadirun, sesungguhnya kami pun menunggu. Ini artinya bahwa kita ini harus tetap istiqomah. Pokoknya ya berjuang tetapi ya lewat sholat, lewat dakwah gitu. Nanti Allah akan membantu. Artinya mungkin dalam segi kekuasaan politik itu begini-begini ini kadang-kadang dibantu oleh Allah terus menang. Rasa khawatir sing aktif politik, Mas Agus ya. Jadi aktif politik ini. Wal makna ini maksudnya atau maknanya isbitu ala kufrikum wa adawatikum li. Silahkan kamu tetap dalam kekafiran dan menentang kamu kepadaku, silahkan saja. Fa inni sabitun alal Islam wala musabaratikum. Sesungguhnya saya tetap pada Islam dan sikap sabar menghadapi kamu. Kita ini harus tetap sabar. Fasaufa ta'lamuna ayyuna takunu lau akibatul mahmudah. Kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan mempunyai hasil akhir yang terpuji. Anahnu am antum, apakah kami? Nahnu itu kami, kok kamu kabeh? Atau kamu itu kalian. Jadi nahnu itu kami. Nah, hal ini juga sesuai dengan firman Allah ya. Model i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam hudan itu kebenarannya, atau dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Yang jelas yang kita yakin ini berada dalam kebenaran. Jangan melupakan Allah, jangan melupakan ya sarana untuk mencapai kebaikan ini dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Nanti akan diberi kemenangan oleh Allah dengan caranya Allah ya. Tidak usah mengikuti caranya mereka ya. Wahwa dalilun, ini menjadi bukti anna ahwalal umamil murtabah bihasbi amalihim. Keadaan para umat derajatnya berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Wa anna akibata kulli amalin natijatun khutmiyah lahu. Akibat dari semua perbuatan hasil akhirnya kembali kepadanya. In khairan fa khairun, jika perbuatannya baik mendapat hasil yang baik. Wa in syarron fa syarrun, dan jika buruk hasilnya juga buruk. Jadi artinya kita ini disuruh tetap berusaha. Kita ini berusaha baik, akibat juga baik, tapi kalau buruk. Yang cuma kalau kita ini berjuang dalam kebaikan tetap akan dibantu oleh Allah. Ini yang perlu kita sadari. Dengan cara Allah ya. Karena Allah itu bukan membantu fisiknya saja, tetapi
Allah itu muqallibal qulub. Apa muqallibal qulub? Membolak-balikkan hati. Jadi hati ini kalau sudah senang tanpa dibayar, sudah semangat. Jadi kalau hati ini benci, dibayar piro ya mau. Misalnya begitu, ya, membolak-balikkan hati bisa. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak beruntung. Ai layas adu walayan jahul al-zalimun anfusahum. Artinya tidak akan berbahagia, tidak akan sukses orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri bil kufri dengan cara kufur bini amillah terhadap nikmat-nikmat Allah. Ni'am jamak dari nikmat. Ada yang namanya ni'am ya, berarti nikmat-nikmat. Wattikhadhish syuraka lahu fi uluhiyatihi, dan menjadikan sekutu-sekutu Allah sebagai Tuhan. Ini berarti kekufuran. Tidak akan menang itu, tidak akan berbahagia. Ayat ini sesuai dengan firman Allah, wa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannal zalimin. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim. Yakinlah kelompok yang merasa menang, merasa pengikutnya banyak, asalkan sama-sama bersaing nanti akan kalah ya. Itu harus kita yakini. Wala nuskinannakumul arda mim ba'dihim, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Jadi artinya ini penguat dari yang atas tadi. Pokoknya rumusnya zalim kalah. Kamu yang di atas kebenaran itu yang akan menggantikan, yang akan menempati posisi mereka. Semakin yakin kita ya. Orang Islam itu harus optimis, tidak boleh pesimis ya. Orang iso saiki ya somben generasi, yang penting kita ini harus tetap memperjuangkan kebaikan dan berada di dalam kebaikan. Wa mimma nahmatullah alaihi anna anjazallahu mau'idahu li rasulih. Dan yang termasuk yang patut kita memuji Allah adalah bahwa Allah telah memenuhi janjinya kepada Rasulnya. Famakkanahu fil bilad, lalu dia memberi kekuasaan di beberapa negara. Wa nasaru ala musyrikil Arab, dan memberi kemenangan atas orang-orang musyrik Arab. Jadi dulu itu ya dimusuhi, diperangi, akhirnya malah berbalik. Jadi Nabi beserta umat Islam bisa menguasai Mekah. Padahal dulu Nabi beserta umat Islam diancam akan dibunuh, akan dihabisi ya, contohnya itu ya. Wadanat lahul jazirah al arabiyah wal yamal wal bahrain fi hayatihi. Dikuasakan kepadanya jazirah Arab, Yaman, Bahrain pada saat beliau masih hidup. Summa fatahat al-amsar wal aqalim ba'da wafatihi. Kemudian beberapa negara tetangga dan negara yang jauh bisa dikuasai sesudah wafat beliau fi ayyami khulafaihi, pada saat pemerintahan pengganti-pengganti beliau. Ini menunjukkan contoh ya. Contoh ya. Jadi bukan sekedar teori tetapi ada bukti. Dunia itu berbalik. Nanti yang memimpin ya semoga mengganti itu adalah umat Islam yang bisa melindungi umat Islam lah itu. Termasuk ya wantasarul Islam fil masyariq wal magharib, Islam tersebar di timur dan barat. Wa ta'aqabat dualul Islam al qawiyah azizah mani'ah iddata qurun minaz zaman. Berdirilah pemerintah-pemerintah Islam yang kuat kokoh lagi bisa bertahan dalam waktu beberapa abad. Ini sesuai dengan firman Allah, kataballah la'aghlibanna ana wa rusuli. Aku dan rasul-rasulku. Jadi Allah itu telah menetapkan
Aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Laghlibanna, pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, termasuk ini yang terakhir, ini perlu diingat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami Allah itu menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Di dunia ini kalau kita benar-benar beriman ditolong. Termasuk wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Maksudnya di hari kiamat. Saksi itu ya dari diri sendiri, saksi bisa dari orang lain. Yaitu yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, yaitu pada hari tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maaf mereka. Walahumul la'nah, bagi mereka ada laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Ini harus menguatkan keimanan kita ya, sesuai dengan janji Allah, inna, sesungguhnya, ini taukid, lanan suruh, lam itu taukid lagi, jadi pasti akan menolong. Siapa yang ditolong? Para rasulnya dan orang-orang yang beriman, bukan di akhirat saja, tapi fil hayatid dunia. Insya Allah kita ini yang beriman, imannya lurus, ini akan dibantu oleh Allah dalam kehidupan dunia. Ya, termasuk ekonominya, dalam politiknya, termasuk dalam ketenangan hidupnya. Ini sudah berakhir insya Allah ya. Saya kira cukup sekian kajian ini. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah.